yang lain. Pokoknya pakai al kita pakai bahasa Arab. Al bahasa Arab. Sedangkan metode kita ini adik-adik, saya pakai nama yang akrab dengan adik. Diambil dari film yang biasa adik-adik tonton di televisi itu. Saya pakai nama metodenya Super Get. Ulang, Super Get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Hai adik-adik sekalian. Selamat bergabung di channel ini. Selamat, senang saya bertemu dengan adik-adik sekalian. Channel ini pada episode kali ini sengaja memang bukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Ini untuk adik-adik. Khusus, spesial. Dibuat untuk adik-adik yang ingin tahu belajar membaca kitab. Kalau di pesantren terkenal kitab kuning. Kenapa ya disebut kitab kuning? Mungkin karena kebanyakan kitab dicetak dengan kertas kuning. Ada sebagian yang menyebut kitab gundul. Disebut gundul bukan plontos tidak ada rambutnya. Bukan. Karena tulisan Arabnya tidak memakai harokat dan tidak ada artinya. Dan itu bisa dibaca, bisa diartikan. Asal mau ya, asal mau. Seperti janji saya, di sini akan dipakai metode yang baru, yang hasil rangkaian tim dan saya sendiri adik-adik. Dan saya beri nama beda dengan yang lain. Kalau yang lain sudah tahu kan banyak berjamur sekarang metode-metode membaca kitab yang mudah, gampang, cepat dengan nama rata-rata memakai bahasa Arab ya. Yang terkenal Al-Fatih ada, Al-Miftah ada, Al-Asas, Al-Iktishaf, saya tidak lengkap tahu yang lain. Pokoknya pakai al kita pakai bahasa Arab. Al bahasa Arab. Sedangkan metode kita ini adik-adik, saya pakai nama yang akrab dengan adik. Diambil dari film yang biasa adik-adik tonton di televisi itu. Saya pakai nama metodenya Super Get. Ulang, Super Get. Untuk menunjukkan bahwa metode yang akan kita pelajari nanti adalah get, cepat, dan super, melangkah. Jadi namanya bukan tidak pakai al, tapi pakai metode Super Get. Bedanya adik-adik. Yang kedua, beda pertama tadi dari nama ya, dari nama. Dari kedua bedanya adalah metode-metode yang ada yang lain itu rata-rata kebanyakan mayoritas memakai bahasa daerah. Di Madura ya pakai bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Kalau yang dikeluarkan dari Pulau Jawa ya pasti pakai bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya bahasa Arabnya Allahu Rabbi. Itu bahasa Maduranya Allahu itu mubtada. Mohon maaf agak ke dalam ya, tapi ini contoh-contoh saja. Allah itu mubtada, ada bahasa Maduranya tining. Mubtada pakai tining bahasa Indonesia. Allah tining Allah, Rabbi panikah pangeran kaulah. Allahu tining Allah,
Robbi panika pangeran kau, bahasa Madura. Jadi yang tidak ngerti bahasa Madura mohon maaf, Madura. Kalau yang dari Jawa tidak ngerti, bisa juga harus belajar bahasa Madura. Kalau yang metode-metode dari Jawa tadi, adik-adik, yang dari Jawa tadi, Allahu Rabbi, pakai bahasa Jawa. Mubtada'nya bahasa Jawa itu utawi. Utawi. Allahu Rabbi. Utawi Allah, Rabbi iku pangeranku. Allahu utawi Allah, Rabbi iku pangeranku. Pakai utawi iku, pakai bahasa Jawa. Kalau yang Madura, selain Jawa, ya mohon maaf, tidak mengerti. Ya. Metode kita ini, Superjet ini, tidak pakai Jawa, tidak pakai Madura. Pakai apa? Pakai bahasa nasional. Madura bisa paham mengerti, Jawa bisa paham mengerti, suku apa yang di Jawa banyak, suku Sunda bisa juga paham mengerti, suku Melayu, suku Ambon, suku Sulawesi, suku Makassar bisa kita pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Itu bedanya adik-adik. Bisa ya, kalau bahasa Indonesia insya Allah bisa semua. Jadi sebagai awal pengantar saja, Allahu Rabbi kalau nanti di metode kita itu mengartikannya begini. Allahu, adapun Allah, Rabbi adalah Tuhanku. Mubtada'nya di metode kita memakai adapun. Adapun Allah, Rabbi adalah Tuhanku. Begitu adik. Gimana? Lebih mudah kan pakai bahasa Indonesia? Mudah. Makanya metode ini memakai bahasa Indonesia adik-adik. Bahasa Indonesia. Tadi di awal di pembukaan sudah kakak putarkan, saya putarkan video contoh-contoh yang sudah memakai metode ini di tempat pendidikan di pondok pesantren yang ada di tempat saya ini. Sudah ada kan tadi video contoh-contohnya seperti itu. Tapi karena keterbatasan buku metode ini sudah dibuat 4 tahun lebih, tapi belum bisa dicetak. Jadi anak-anak santri putra putri yang mau belajar metode ini ya harus memfotokopi karena belum tersedia dalam bentuk cetak karena keterbatasan. Baik, kita lanjut tentang metode baca kitab ini. Kelebihan yang ketiga metode ini adalah agar tidak bosan, agar tidak membuat jenuh, sengaja tidak banyak istilah-istilah. Jadi di metode ini tidak banyak istilah-istilah. Setidaknya saya kurangi sebisa mungkin. Tidak ada istilah. Keunggulan berikutnya untuk menghafal hal-hal yang perlu. Tidak bisa tidak, maka itu memakai metode nyanyian lagu-lagu. Tadi ada kan contoh dari kakak-kakak yang menghafal huruf D. Itu pakai lagu sehingga mudah. Biasanya kalau pakai lagu mudah menghafalnya. Huruf merintah nasab pakai lagu juga. Lagunya terserah apa lagu yang favorit, boleh pilih yang cocok, yang menyenangkan bagi adik-adik semua. Tapi saya mohon maaf, saya akui kalau melagukan suara saya jelek, tidak bisa membuat lagu. Jadi saya minta tolong kepada adik-adik yang belajar, yang membuat lagu. Kalau lagu apa tadi?
lagu huruf ger setelah saya baca nanti malah jadi lagu keroncong. Ya, lagu dangdut jadi keroncong, amburadul, maklum suaranya jelek. Jadi nanti akan dibantu pakai lagu untuk menghafal-hafal itu, pakai lagu. Karena kita ini perlu lagu, maka nanti saya coba minta bantuan pada adik-adik yang lain untuk tampil melakukan hal-hal yang perlu dihafal oleh adik-adik sekalian yang ada di rumah. Lagunya contoh itu untuk adik terserah apa saja yang adik bisa, yang menyenangkan, yang hafal lagu apa saja boleh terserah. Baik, sekarang masuk ke topik pembahasannya. Ke topik pembahasan awal tentang caranya membaca kitab metode Superjet ini, adik-adik. Dimulai dari pengenalan harokat. Harokat itu banyak istilah. Dalam bahasa Madura ada, bahasa Indonesia ada, bahasa Melayu ada, Jawa ada. Bahasa Arab yang kita pelajari ada juga. Orang kadang di beberapa metode yang lain saya lihat ini tidak diperhatikan. Padahal ini penting, banyak yang tidak tahu masalahnya. Ya. Seperti diketahui bahwa harokat itu dalam bahasa Arab ada 4. Ada 4 harokat. Yaitu rofa, nasob, jer, dan jasm. Rofa, nasob, jer, dan jasm. Rofa itu tandanya melingkar di atas. Melingkar di atas. Seperti huruf waw. Nah, itu rofa. Nasob itu lurus di atas. Nasob. Di atas. Di atas huruf Arab, tapi lurus. Itu nasob. Jer kebalikannya di bawah. Lurus di bawah. Itu jer. Jasm itu bundar di atas. Bundar di atas jasm. Kalau masih belum paham, rofa dalam bahasa Maduranya ngepes. Ngepes. Bahasa Maduranya ngepes. Nasab bahasa Maduranya ceper. Ceper. Jer bahasa Maduranya ngecir. Jasem bahasa Maduranya mateh. Ya. Bisa saya karena saya orang Madura. Ya. Bahasa Jawanya, mohon maaf nanti kalau ada yang kurang, minta koreksi adik-adik ya. Mbak Rofa dalam bahasa Jawanya apa ya? Tidak tahu saya. Nasab juga tidak tahu, jer tidak tahu, jasem mati kalau ya. Yang saya tahu, saya pernah mendatangi suatu daerah yang di situ suku bukan Madura, bukan Jawa, suku Melayu. Suku Melayu. Suku Melayu saya tahu kalau rofa itu bahasa Melayunya depan. Jadi rofa depan. Kalau nasab atas. Kalau jer bawah. Kalau jasem sukun. Itu bahasa Melayu. Kalau Sunda, mohon maaf saya tidak tahu. Jadi untuk menghilangkan pemahaman per daerah tadi, sekarang kita memakai bahasa Arab karena memang kita nanti akan pakai terus. Rofa itu adalah seperti lambang wow di atas rofa. Bacanya kalau huruf alif, baca rofanya berarti u. Rofa berarti kalau u. Kalau nasab itu lurus di atas. Lurus di atas. Kalau huruf alif, nasab berarti bacanya apa?
Bisa kan? Betul. A. A. Kalau jer di bawah, lurus di bawah. Kalau tadi A, kalau jer yaitu I. I. Kalau jasem melingkar bundar di atas. Kalau A sukun sebelumnya ada huruf ba, terus kemudian ada hamzah sukun berarti ba. Kalau ba sebelumnya, kalau sin sebelumnya kemasukan uh, hamzah sukun, itu adalah sa. Begitu ya. Terangan tentang harokat empat ini. Saya kira ini cukup adik-adik ya, cukup untuk awal. Diingat-ingat ya yang empat ini sebagai latihan di rumah. Saya minta pada adik-adik agar membuka apa saja tulisan Arab kitab. Kalau saya di sini saya minta memakai kitab Sulam Sakinah yang ada harokatnya. Kalau adik-adik terserah, tapi kalau Al-Quran jangan. Karena nanti akan dicoret-coret ini. Akan dilingkari, akan diberi warna. Sebagai latihan, baik silahkan dibuka kitab apapun saja yang ada. Apapun saja. Kalau rofa diberi lingkaran. Jadi kalau ada seperti Allahu, jadi he-nya tadi dilingkari hu. Berarti kalau lingkaran rofa. Kalau punya pensil warna pakai warna. Jangan pakai lingkaran. Diwarnai merah. Jadi hu tadi diberi lingkaran merah. Kalau tidak ada pensil warna, lingkaran saja yang hu. Kemudian yang A, Allahu tadi. A, yang hamzahnya itu kan A. Nasab A. Kalau nasab diberi kotak. Yang A itu di kotak. Huruf A-nya di kotak. Kalau punya pensil warna, diberi kotak hijau. Kotak ya, hijau. Kotak hijau. Bukan kata loh, bukan kata. Tapi kotak hijau. Yang berikutnya yaitu jer yang di bawah. Robi. Baknya kan di bawah itu. Jer. Baknya di bawah jer. Karena jer di bawah diberi segitiga. Kalau punya pensil warna segitiga kuning. Kalau tidak ada pensil warna segitiga saja. Robi. Baknya di segitiga. Terakhir yaitu jasem. Jasem diberi kotak segi empat tapi miring. Segi empat kalau tadi segi empat mendatar, sekarang segi empat miring. Apa namanya? Segi empat pokoknya yang miring begini ya. Kalau segi empat aslinya kan begini. Ya. Ini sekarang segi empat begini. Begini bentuknya. Ya, seperti itu. Yang seperti Allah. Lamnya itu diberi segi empat miring begini. Allah lamnya. Warnanya kalau punya pensil warna, pakai warna biru. Ya, bisa kan? Bisa, ini mudah sekali. Kegiatan tadi mengerjakan tugas-tugas ya seperti itu, adik. Jangan hanya satu kali. Kalau bisa sampai 10 kali. Dari yang kotak 10. Yang bundar lingkaran 10. Yang segitiga 10. Yang kotak miring 10. Supaya lebih paham. Kan bisa, pasti bisa. Sambil adik-adik minta bantuan pada ibu. Koreksinya ke ibu. Bu, ini betul apa tidak? Ibu atau kakak pasti bisa. Begitu adik-adik.
Ya, inilah episode pertama dari channel ini yang membahas cara cepat membaca kitab dengan metode super jet. Ya, cukup adik-adik. Terima kasih sudah mau bergabung. Mohon ditunggu ya episode selanjutnya tentang metode membaca kitab metode Superjet ini dengan memakai bahasa Indonesia cepat dan mudah, dan jangan lupa menyenangkan karena nanti ada lagu-lagunya. Kalau bisa diiringi tepuk tangan juga supaya lebih menyenangkan, tidak stres, tidak tegang. Karena biasanya kalau membaca kitab belajar nahwu shorof tegang, takut. Kalau sudah tegang, takut, pikirannya sudah tidak konsentrasi. Kalau di sini menyenangkan, mudah, gampang. Begitu adik-adik, terima kasih sudah mau bergabung untuk episode pertama ini. Jangan lupa hal-hal yang diperlukan tadi apa? Kitab Sulam Sakinah yang ada harokatnya itu ya, di pasar-pasar murah, di toko kitab buku juga banyak. Silakan minta pada ibu, tolong belikan itu begitu. Siapkan juga apa kertas-kertas kosong ya. Kalau punya pakai pensil-pensil warna tadi sehingga kita bisa belajar dengan metode yang lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih adik-adik sudah mau bergabung belajar membaca kitab dengan metode Superjet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.